Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024 berkaitan dengan portal pendaftaran yang akan digunakan untuk CPNS, P3K Guru, Teknis, dan juga Kesehatan. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024, tentunya rujukan peraturan yang kita gunakan adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Begitu pula dengan penjelasan mengenai portal yang akan digunakan di tahun 2024 ini, sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, bahwasanya untuk pengumuman lowongan, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya, nanti secara nasional akan dilakukan melalui SSCSN. Ini adalah portal yang selalu digunakan tiap tahunnya untuk seleksi ASN, Bapak Ibu. Nah, untuk portalnya sendiri, kalau kita menuju ataupun mencoba membuka websitenya, sampai saat ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu, yaitu websitenya sscsn.bkn.go.id. Nah, kalau kita klik ataupun kita menuju ke website ini, tampilannya itu belum berfungsi. Artinya mungkin dalam tahap persiapan, teman-teman. Barangkali bagi teman-teman yang mendapat link, karena ini banyak juga yang bertanya di kolom komentar ataupun di grup yang menanyakan bagaimana dengan tampilan yang ini. Nah, ini adalah tampilan yang memang bisa kita akses, Bapak Ibu, yaitu untuk pendaftaran akun SSCSN. Namun, lihat lagi website ataupun link tertera di bagian HTTP dan seterusnya ini, Bapak Ibu. Ini adalah bukan untuk yang CPNS dan juga P3K yang akan diselenggarakan tahun ini. Namun kalau kita buka di bagian portalnya di sini, ini adalah seleksi untuk yang Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan ini pun pelaksanaannya sudah berlalu. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan apakah buat akun sekarang atau tidak, jadi kami sampaikan jangan membuat akun terlebih dahulu melalui website yang bisa diakses ini, Bapak Ibu, karena ini bukan untuk yang CPNS dan P3K nantinya. Ditunggu saja jadwal resminya dirilis, kemudian tentunya di dalam jadwal tersebut nanti akan ada jadwal yang ditetapkan untuk pengumuman, kemudian pendaftaran, dan seterusnya. Ya, jadi untuk websitenya sampai saat ini belum bisa diakses untuk yang sscsnbkn.go.id, teman-teman. Ya, namun untuk gambaran tampilannya, kalau kita lihat dari paparan BKN pada saat sosialisasi kebijakan pengadaan PNS untuk sistem seleksi calon ASN tahun ini, bisa kita lihat mungkin sedikit bocorannya ya untuk tampilan pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Mana di sini menjelaskan data formasi pada SSCSN ini terintegrasi dengan layanan perencanaan kebutuhan SIASN, yaitu untuk menjamin data penetapan formasi konsisten dengan data formasi di SSCSN sampai penetapan usul NIP atau NIP 3K. Di mana nanti di sini termuat di dalam modul layanan SSCSN tahun 2024 ini, teman-teman, itu ada layanan portal ASN karir, kemudian layanan registrasi admin, layanan pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, dan integrasi. Nah, tentunya untuk kita sebagai pelamar, nanti ada fitur-fitur SSCSN tahun anggaran 2024 ini tentunya masih menunggu penetapan peraturan terkait pedoman dan pelaksanaan seleksi tahun anggaran 2024. Begitu pula nanti dengan Juknis untuk pendaftaran CPNS, P3K yang biasanya bisa kita download langsung di portal SSCSN. Ini sedikit tampilannya, teman-teman ya, untuk di tahun 2024. Dan kalau kita lihat sih dari icon ataupun logo SSCSN-nya ada perubahan ya dibanding di tahun sebelumnya, teman-teman. Kemudian juga dari paparan BKN di sini juga
menyampaikan bahwasanya untuk yang namanya portal SSCSN BKN itu biasanya disebut dengan portal ASN Karir di sini ya. Nah, ini juga ada tampilan seperti ada daftar formasi nantinya, kemudian yang bisa kita cek ya, yang bisa kita cek bagi semua pelamar untuk melihat formasi-formasi yang tersedia di setiap instansi nantinya. Jadi ditunggu saja teman-teman jadwal resmi rilis, baru kita lihat ataupun kita akses portal SSCSN BKN. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mendapatkan link untuk daftar akun, kami sarankan jangan melakukan pendaftaran pembuatan akun terlebih dahulu sebelum jadwal resmi dirilis oleh Panselnas, khususnya dari BKN. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan juga untuk portal ya, untuk portal di tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah ada seperti untuk P3K Guru, biasanya selalu juga ada Kemendikbud merilis portal SSCSN-nya yang mana untuk P3K Guru dari tahun 2021 sudah ada teman-teman ya, seperti ini. Namun di sini belum ada update terbaru untuk P3K 2024 yang guru karena tentunya untuk jadwal dan juga Kemenpannya itu juga belum rilis. Nanti bagi rekan-rekan P3K Guru silakan juga terus dipantau portal guru.ppk.kemdikbud.go.id untuk melihat perkembangan pengadaan ASN P3K Guru tahun 2024 seperti itu, karena di portal tersebut layanan dari guru P3K Kemendikbud sangat lengkap, mulai dari dokumen ataupun peraturan-peraturan yang digunakan, kemudian progres seleksi, dan juga pengumuman-pengumuman terkait dengan jadwal seleksi dan lain sebagainya. Ya, sangat lengkap sekali mulai dari mekanismenya, kategori pelamar, dan lain sebagainya. Nanti apakah di tahun 2024 tampilannya akan seperti ini, dan tentunya kita menunggu ya update dari portal SSCSN untuk laman P3K Guru Kemendikbud. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa juga kita cek sekarang itu untuk yang P3K Kesehatan. Nah, di sini di laman website resmi csn.kemkes.go.id itu sudah ada update terbarunya ya, teman-teman. Bahwasanya untuk portal untuk Kementerian Kesehatan di sini kalau kita perhatikan sudah bisa kita lihat ya tahapan ataupun bisa kita pantau website ini untuk rekrutmen CSN 2024 yang mana disampaikan akan dilaksanakan antara Juli Agustus, tentunya ini kemungkinan besar di Agustus ya teman-teman. Nah, di sini juga ada menu yang bisa kita lihat untuk info terbaru seputar seleksi CPNS dan juga P3K yang bisa kita klik di sini. Namun kalau kita klik saat ini itu belum bisa teman-teman, karena tentunya akan ada pengumuman-pengumuman terbaru nanti ketika jadwal sudah dirilis oleh Panselnas. Namun sedikit gambaran juga ada alur pendaftaran seleksi CSN 2024 seperti di sini. Untuk khusus yang Kementerian Kesehatan ataupun yang P3K Kesehatan ya, akses laman Kementerian Kesehatan yaitu csn.kemkes.go.id, kemudian akses laman SSCSN. Nah, ini dia websitenya Bapak Ibu untuk membuat akun nantinya melakukan pendaftaran di sscsn.bkn.go.id. Selanjutnya buat akun, kemudian login, perlengkapan data, unggah dokumen persyaratan, kemudian cek resume pendaftaran, seleksi CSN 2024 yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kemudian ada masa sanggah, pengumuman kelulusan dan pemberkasan dan penetapan NIP. Teman-teman, dan juga di sini di portal csn.kemenkes.go.id juga ada panduan pendaftaran peserta portal SSCSN, kemudian panduan ya yang biasa digunakan untuk proses pendaftaran seperti menggabungkan dokumen PDF secara online. Seperti itu teman-teman, silakan saja bagi rekan-rekan yang P3K Kesehatan nantinya dan juga CPNS dikunjungi csn.kemkes.go.id sebelum website ataupun portal BKN yaitu sscsn.bkn.go.id bisa kita akses. Nah, kemudian juga penjelasan terbaru yang kami dapatkan dari Panselnas yaitu BKN yang menjelaskan bahwa ya untuk tahapan ataupun jelang pendaftaran CPNS dan P3K 2024 di sini BKN warning untuk panitia instansi. Yang mana di sini dijelaskan
bahwasanya BKN mengingatkan panitia instansi pusat maupun daerah untuk berhati-hati menyusun juknis. Jangan sampai petunjuk juknis membuat peserta yang seharusnya layak malah gugur baru pada tahap awal atau administratif. Nah, perlu kecamatan panitia instansi terkait teknis pelaksanaan seleksi pengadaan ASN 2024, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen pada tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, kecermatan yang dimaksud Deputi Soeharto adalah ketika panitia instansi menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dia berharap panitia berhati-hati betul agar tidak ada kasus orang yang seharusnya eligible ternyata tidak lulus administrasi maupun sebaliknya. Nah, hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan calon peserta, ucapnya. Pak Suharmen pun menerangkan bahwa peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS 2024 dapat memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN 2023 pada SSCSN. Nah, kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas selanjutnya, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD-nya untuk digunakan pada seleksi tahun ini untuk yang CPNS ya teman-teman. Kemudian di sini penjelasan selanjutnya, sebelumnya PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Abbas Subagja mengatakan tata cara P3K untuk menjadi PNS sudah tertuang di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, yaitu yang ini teman-teman. Kemudian selanjutnya semua mekanisme perekrutan PNS maupun P3K ada di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, kata Pak Aba yang dihubungi jpnn.com Kamis 1 Agustus. Ya, tentunya yang kita tunggu sekarang adalah Kemenpannya ataupun keputusan Menpan RB mengenai mekanisme seleksi P3K. Karena kalau kita cek di website resmi jdihmenpan.go.id terkait dengan aturan-aturan untuk seleksi ASN tahun 2024 itu baru yang keluar ya, kita cek di sini yang terbarunya keputusan Menpan nomor 320 tahun 2024 yaitu tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Kemudian Kemenpan nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas dan nomor 322 itu tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2024. Dan kalau kita scroll lagi, ini sudah yang terakhir filenya Bapak Ibu. Jadi untuk file ataupun aturan yang baru diterbitkan oleh Kemenpan RB baru sampai keputusan Menpan nomor 322 tahun 2024. Ini kita langsung ke website resmi dari Menpannya ya teman-teman untuk mengecek aturannya. Nah, bagi teman-teman yang kesehatan silakan dicek ya tadi Kemenpan nomor 322 tahun 2024 tentang daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Yang mulai dari seperti dokter pendidik klinis ahli, dokter gigi ahli, dan seterusnya. Di sini sudah ada keterangan STR iya atau tidak ya. Yang mempersyaratkan STR bisa dilihat di sini daftar jabatannya bagi teman-teman yang ingin mendaftar seleksi ASN untuk yang kesehatan. Baik, itulah sedikit penjelasan yang kami dapatkan ataupun informasi mengenai portal yang akan digunakan di tahun ini. Jadi silakan terus dipantau portal SSCSN, yaitu di websitenya sscsn.bkn.go.id. Ini belum bisa kita akses. Kemudian di portal csn.kemkes.go.id dan juga guru P3K Kemendikbud. Dan yang terpenting juga jangan lupa terus pantau website bkn.go.id di bagian publikasi untuk pengumuman, dan biasanya jika sudah rilis jadwalnya secara lengkap, baik itu CPNS maupun P3K akan disampaikan di website BKN, Bapak Ibu, ataupun di media sosial resmi BKN. Kalau kita lihat di sini belum ada juga pengumuman untuk jadwalnya, jadi ditunggu saja. Dan juga terus pantau website masing-masing instansinya
maupun media sosialnya instansi masing-masing untuk melihat ataupun perkembangan pengadaan ASN tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.